Baik, di sini saya akan memberitahukan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada pentem bayi, meja pemeriksaan, timbangan bayi, ada stetoskop bayi, lalu di sini ada APD, ada head cuff, masker, barongsai, dan kacamata. Ada box instrumen yang berisikan kasa dan handscoon steril, ada bengkok, lalu ada kom yang berisikan kapas DTT, ada pen light, ada termometer, ada pita ukur, ada mat light, ada salep mata, lalu ada jam tangan. Di sini juga ada selimut dan topi bayi, ada baskom untuk air klorin, lalu ada 2 tempat sampah untuk sampah terkontaminasi dan sampah tidak terkontaminasi. Ibu, perkenalkan ya Bu, saya bidan Cita Surya yang akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu ya Bu, karena kan bayi ibu baru saja lahir ya Bu, harus diperiksa pemeriksaan fisiknya ya Bu. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan dulu beberapa faktor ke ibu ya Bu, apakah ibu bersedia? Iya, bersedia Bu. Baik Bu, ibu mohon maaf apabila di keluarga ibu ada yang mengalami kelainan ataupun apa tidak Bu, yang cacat bawaan? Tidak Bu. Tidak ya Bu, alhamdulillah. Kalau misalkan ibu ada penyakit jantung, diabetes atau hipertensi tidak Bu? Alhamdulillah tidak Bu. Tidak ya Bu. Ibu, sekarang saya ingin menanyakan ya Bu, apakah kemarin pas ibu hamil ibu melakukan pemeriksaan kehamilan Bu ke dokter atau ke bidan? Iya, melakukan. Alhamdulillah. Ibu, setelah itu diantaranya ibu waktu kemarin apakah ada riwayat pendarahan atau pas kehamilan kemarin ibu mengalami kesulitan lain Bu? Tidak Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Ibu sekarang, ibu ini anak kedua ya Bu? Iya Bu. Ya ibu, kemarin pas lahiran yang pertama ibu melahirkannya normal atau di ISC Bu? Normal. Berapa Bu berat badannya? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ibu kemarin melahirkannya berapa bulan Bu? Usia kehamilannya? 9 bulan. 9 bulan ya Bu. Ibu apakah pas kemarin ada riwayat gagal janin atau gawat janin Bu? Tidak ya Bu. Ibu pas kemarin mau melahirkan, ibu itu ketubannya sudah pecah di rumah atau pas di sini Bu pecahnya? Di rumah. Di rumah ya Bu. Ibu sebelumnya apakah ibu ada riwayat lain lagi Bu yang ibu rasakan sebelum melahirkan ini Bu? Tidak Bu. Baik Ibu, mungkin sekarang kita melakukan pemeriksaan fisiknya ya Bu. Baik Bu. Sebelum memulai tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun di air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk atau tisu. Baik, sekarang kita memakai APD terlebih dahulu, mulai dari masker, barongsai, penutup kepala, kacamata, lalu handphone. Lalu, kita tempatkan bayi pada tempat yang rata, bersih dan hangat, lalu buka baju bayi. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan keadaan umum bayi, menilai keseluruhan, perbandingan bagian tubuh bayi proporsional atau tidak,
bagian kepala, badan, ekstremitas, periksa adanya kelainan, tonus otot, tingkat aktivitas gerakan bayi aktif atau tidak, warna kulit dan bibir bayi kemerahan atau kebiruan, tangisan bayi melengking, merintih, ataupun normal. Selanjutnya, kita memeriksa tanda-tanda vital bayi, mulai dari pemeriksaan laju napas dengan melihat tarikan napas pada dada menggunakan petunjuk waktu, laju napas normal 40-60 kali per menit, tidak ada wheezing dan ronhi. Kemudian memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop dan petunjuk waktu, laju jantung normal 100-120 kali per menit, tidak terdengar murmur jantung. Kemudian memeriksa suhu dengan menggunakan termometer aksila, suhu normal bayi 36,5-37,2 derajat Celcius. Selanjutnya, melakukan penimbangan berat badan. Sebelum menimbang bayi, letakkan kain pada timbangan agar bayi tidak kehilangan panas. Berat badan normal bayi 2.500-4.000 gram. Setelah itu, kita lakukan pengukuran panjang badan. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ke tumit. Panjang badan normal adalah 48-51 cm. Selanjutnya, memeriksa bagian kepala. Memeriksa fontanel atau ubun-ubun, fontanel anterior, ubun-ubun besar, dan fontanel posterior, ubun-ubun kecil. Memeriksa sutura untuk memastikan adanya molase. Kemudian, penonjolan atau daerah yang mencengkung, periksa adanya kelainan baik karena trauma persalinan atau kaput succedium, sefal hematoma, atau adanya cacat kongenital. Selanjutnya, mengukur lingkar kepala. Untuk mengukur ukuran pontal occipitalis kepala bayi, normal rata-rata 35 cm. Selanjutnya, memeriksa bagian mata. Bersihkan kedua mata dengan kapas DTT. Bersihkan mata dengan 1 kali usap. Setelah itu kita periksa mata simetris atau tidak, atau adanya tanda-tanda infeksi yakni pus. Menilai ada tidaknya strabismus atau koordinasi gerakan mata yang belum sempurna, kebutaan seperti jarang berkedip atau sensitivitas terhadap cahaya berkurang, katarak kongenital apabila terlihat pupil yang berwarna putih, dan periksa apakah adanya refleks kedipan atau refleks glabelar. Selanjutnya, periksa telinga. Hubungkan letak telinga dengan mata dan kepala serta ada tidaknya gangguan pada pendengaran. Kemudian, periksa hidung dan mulut. Periksa bibir dan langit-langit. Memeriksa adanya kelainan kongenital. Lihat apakah ada refleks mencari atau refleks rooting. Refleks shaking dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusu dan refleks swallowing. Setelah itu, kita memeriksa bagian leher. Perhatikan adakah pembesaran atau benjolan dengan mengamati pergerakan leher. Apabila terjadi keterbatasan dalam pergerakannya, maka kemungkinan terjadi kelainan pada tulang leher seperti kelainan tiroid. Selanjutnya, ke pemeriksaan dada. Lihat bentuk dada.
puting susu simetris atau tidak. Jika tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotorak, hernia diafragma. Lalu ukur lingkar dada normal bayi ada di 30-38 cm. Selanjutnya memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Perhatikan gerakan dan kelengkapan jari tangan untuk mengetahui adanya kelemahan, kelumpuhan, dan kelainan bentuk jari. Kemudian, cek refleks grasp atau refleks menggenggam. Selanjutnya mengkaji adanya refleks Moro dengan cara melakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksa bertepuk tangan di atas kepala atau muka bayi seperti ini. Selanjutnya kita juga mengkaji adanya refleks walking atau stepping. Selanjutnya kita memeriksa bagian perut. Perhatikan bagaimana bentuknya, apakah ada penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, atau ada perdarahan tali pusat. Lihat lembek atau tidaknya pada saat tidak menangis, lalu lihat juga apabila ada benjolan. Selanjutnya, ke pemeriksaan genitalia. Lihat apabila lubang vagina berlubang. Kemudian, lihat juga apakah lubang uretra berlubang. Terdapat labia mayor menutupi labia minor. Selanjutnya, memeriksa tungkai dan kaki. Periksa pergerakan normal. Lihat kaki simetris atau tidak. Kelengkapan jumlah jari kaki. Lalu lakukan Babinski reflex. Selanjutnya, pemeriksaan punggung dan anus. Observasi dan lakukan perabaan pada punggung untuk memastikan tidak adanya cekungan atau benjolan. Kemudian memeriksa anus, pastikan adanya lubang anus atau bayi telah mengeluarkan mekonium. Setelah itu kita memeriksa kulit. Petnix tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi. Lalu warna kulit dan bibir kita lihat apakah adanya pengbengkakan atau bercak-bercak hitam, dan lihat juga apabila ada tanda lahir. Setelah itu kita pakaikan popok dan baju bayi kembali dan selimuti bayi menggunakan perlel. Rapihkan kembali bayi seperti semula. Setelah itu kita membereskan alat-alat terlebih dahulu, kemudian membuka APD dan buka sarung tangan secara terbalik, lalu simpan di larutan klorin. Setelah membereskan alat dan membuka APD, kita mencuci tangan kembali di air mengalir menggunakan sabun.
Apabila sudah selesai mencuci tangan, kita berikan kembali bayi kepada ibunya serta jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga. Pemeriksaan fisiknya, alhamdulillah semuanya normal ya Bu. Tapi ibu di samping itu, ibu juga harus bisa menjaga kesehatan bayi dan juga kalau mengandung bayinya ya Bu, jangan membiarkan bayi itu terbuka ataupun kedinginan ya Bu. Terus kalau pemberian ASI juga ya Bu, ibu diusahakan 6 bulan itu ASI eksklusif tanpa makanan apapun ya Bu, tanpa makanan apapun. Jangan juga menggunakan susu formula Bu kalau bisa ya Bu, kalau misalkan ASI ibunya banyak gitu. Terus kalau ibu mau melakukan perawatan tali pusat ya Bu, ibu bisa pas lagi ibu mandiin anaknya, ibu bisa membersihkannya pelan-pelan ya Bu, apabila ibu ada kan suka agak gimana ya Bu ya kalau misalkan gitu, jadi bisa ibu digunakan pakai kasar, pakai apa, tapi yang bersih ya Bu, pelan-pelan gitu. Dan juga jangan memakaikan bedak ya Bu, atau menutup area tali pusat supaya cepat kering gitu ya Bu. Terus ibu juga harus mengawasi tanda-tanda bahaya pada bayi ya Bu, misalkan ibu melihat si anaknya kesulitan bernapas atau napasnya terlalu cepat ya Bu, ibu bisa langsung mengeceknya. Terus ibu juga harus melihat warna bibir dia apakah kebiruan atau tidak, warna kulit dia kuning atau tidak. Setelah itu ibu juga bisa melihat tangisan si bayi ya Bu, kadang kan tangisan itu berbeda-beda ya Bu. Bayi itu kalau misalkan mau makan tangisannya begini, kalau misalkan dia pup ataupun apa pasti dia berbeda nangisnya ya Bu. Nah setelah itu ibu lihat juga si bayi itu BAB-nya atau BAB-nya lancar atau tidak. Dan ibu pun jangan leha-leha apabila anak tertidur terus-terusan ya Bu, itu harus dibangunkan 2 jam sekali untuk menyusui ya Bu. Baik ibu, mungkin segitu ya Bu yang bisa saya kasih info ke ibu. Apabila ibu ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa menanyakan lagi ke saya ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu.